Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kembali bersama GPD Film Natimas, menyapa setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Satu hari lagi Tuhan berikan bagi kita hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera, hari yang penuh dengan kemenangan. Satu hari lagi kita semakin dekat dengan rencana Tuhan yang dijanjikan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah aku serong, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus selalu menyelidiki hidup ini. Apakah kita masih berada di jalannya Tuhan, atau sama seperti ayat ini bilang, jalan kita mulai serong, saudara. Kita perlu menyelidiki. Kenapa saudara harus terus melihat dan menyelidiki hidup kita ini? Apakah kita masih berada di jalannya Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena ini berhubungan dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Keluar dari rencana Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan, itu berarti jiwa kita dalam keadaan yang bahaya, saudara. Dan saya dan saudara tidak akan sampai kepada janji Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kalau jalan kita mulai serong dan salah. Oleh sebab itu, saya dan saudara harus terus melihat dan menyelidiki hidup kita. Tanda bahwa saya dan saudara masih berada di jalannya Tuhan, ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita masih tetap hidup dan menuruti firman Tuhan. Hidup menuruti firman Tuhan. Taat dan turuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Yohanes 14, saudara, mari kita buka di dalam kitab Yohanes 14 ayat 23 dan 24 bilang begini, saudara. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara, menuruti firman Tuhan di sini bukan hanya beberapa ayat yang kita comot, saudara, dalam Alkitab yang kita dengar. Mungkin hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus hanya sampai situ saja, saudara. Terus kalimat selanjutnya yang kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak usah. Kalau manusia terlalu banyak bikin sakit hati, saya tidak mau. Hanya sampai di kasihilah Tuhan Allah. Kasih saya mau fokus saja mengasihi Tuhan. Kalau manusia, jangan dulu deh, terlalu banyak bikin sakit hati. Tidak, saudara. Saya dan saudara harus menuruti firman Tuhan dengan utuh. Semuanya, bukan setengah-setengah. Bukan hanya sampai di mengasihi Tuhan Allahmu, tapi sampai kepada kasihilah sesamamu juga, sesama manusia, saudara. Dengan utuh, mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan dengan utuh, bukan setengah-setengah. Saudara, yang kedua, ketika saya dan saudara masih berada di dalam jalannya Tuhan, tanda kita masih berada di jalannya Tuhan, yang kedua adalah saya dan saudara menghasilkan buah. Sama seperti Yohanes pasal yang ke-15, saudara, di situ ada perumpamaan tentang pokok anggur. Ayat 4 dan 5 bilang begini, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, berbuah di sini, saudara, berhubungan juga dengan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5. Saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara, kalau itu masih terus berjalan di dalam kehidupan kita, kita memancarkan buah itu dalam kehidupan kita, itu adalah tanda bahwa saya dan saudara masih ada di jalannya Tuhan. Kita masih berjalan sesuai dengan apa yang mau Tuhan, firman Tuhan, saudara. Kemudian yang ketiga, tanda kita masih di dalam jalannya Tuhan, saudara, yaitu perlindungan dan pemeliharaan Tuhan masih berlaku atas kita. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di sini bukan berarti saya dan saudara terhindar dari masalah dan terhindar dari segala pencobaan. Namun, Bapak Saudara, ketika saya dan saudara di dalam pencobaan, di dalam masalah, ada Tuhan yang memelihara, dan perlindungan Tuhan itu terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mazmur 91, saudara, ayat 1 dan 2 bilang begini,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Saudara, perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau itu 3 hal ini masih kita melihat, oh ya, saya masih ada di dalamnya. Saudara, Tuhan, tandanya saya dan saudara masih berada di jalannya Tuhan, tidak serong ke kanan atau ke kiri. Saudara, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini pagi hari ini bisa mengingatkan saya dan saudara dan menguatkan kita. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang sangat memberkati kami, membuat kami terus untuk mengingat bahwa Tuhan menyelidiki hidup kami, bahwa kami, Tuhan, kalau kami masih berada di jalan-Mu, itu tandanya kami mentaati firman-Mu, kami memancarkan buah itu, dan kami percaya ketika kami berbuah, ada perlindungan Tuhan, dan Tuhan ada penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, semua jemaat Tuhan yang tertanam di dalam pelayanan ini, anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap mata pencarian, mata usaha pencarian apapun yang mereka kerjakan hari ini Tuhan, mari Engkau turun tangan memberkatinya. Dalam nama Yesus, bagi yang tertutup jalan, mengalami masalah dalam pekerjaan, Tuhan, mari Engkau turun tangan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dan terima kasih bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan hari ini yang dalam keadaan yang sakit, kelemahan tubuh, Tuhan, mari kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan, menyembuhkan setiap kehidupan mereka, anggota tubuh, organ-organ tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Perkataan, pikiran, perasaan, tindakan, langkah-langkah yang kami ambil, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tidak bisa jalan sendiri, kami butuh Engkau Allah Roh Kudus, tuntun kehidupan kami. Terima kasih oleh pertolongan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.